Ini dia teman-teman hasil berburu kain aku tadi. Ntar ya, kita unboxing nih guys. Ntar, nih penampakannya guys. Nih. Buat teman-teman yang pada suka berburu kain, kalian harus banget lihat ini ya. Iya, ini dia tuh. Segini tadi hasil berburunya. Jadi kain-kain ini tuh memang gak hanya aku pakai pribadi aja. Ini kain aku sama ibuku. Tapi kita tuh juga lagi survei guys. Jadi aku sama ibuku emang mau bikin brand. Jadi inilah salah satu cara kita untuk survei bahan, survei produk. Jadi sebelum launching kita tuh harus bikin sampelnya dulu kan. Jadi inilah beratnya jadi small business owner check gitu kan. Jadi beratnya tuh bikin sampel, terus hunting bahan gitu kan. Itu tidak hanya mengorbankan tenaga tapi juga biaya ya guys. Banyak tuh duit yang keluar. Padahal itu masih belum kejual, itu masih dalam proses pembuatan produk. Tapi sampelnya aja gitu loh. Ya begitulah ya realitanya. Ntar ini kita akan coba bedah satu-satu ya. Ntar ini aku akan jadi dua kubu. Soalnya aku tadi tuh ke dua toko kain. Jadi kita bedah satu-satu di toko yang pertama sama toko yang kedua. Aku mulai dari yang toko pertama dulu aja ya. Toko pertama itu aku dibelinya tuh yang mana aja ya? Oh ini nih, si kotak-kotak aja. Sebentar, aku ambilkan, bentar. Ini dia notanya ya. Tuh, di toko pertama. Sebentar, aku mulai dari yang kain aku dulu aja, yang buat aku sendiri ya. Jadi memang ada dua, satunya buat aku, satunya buat ibuku gitu. Nih, kita mulai dari kain katun yang kotak-kotak pink ini. Ini pilihan aku. Ini buat aku sendiri. Jadi harganya tuh ini teman-teman. Ini mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang juga small business owner check ya. Mungkin kalian pengen tahu berapa sih harga kain di situ gitu kan. Nah ini kain kotak-kotak yang ku beli itu bahannya katun. Ini harganya 29.250. Ini lebar kainnya 1,5 meter ya. Jadi lebar kainnya cukup yang besar gitu. Ini nih detailnya begini, kayak gini nih ya. Sama aja sih, luar sama dalamnya ya. Nah ini rencananya mau aku bikin jadi piyama ya. Jadi aku mau bikin setelan piyama satu set gitu, atasan dan bawahan. Tapi bawahnya aku pengennya bukan celana, aku pengennya rok. Karena itulah kebiasaan aku sehari-hari. Karena aku sukanya pakai rok, aku nyamannya pakai rok gitu ya. Jadi aku akan coba gimana sih looknya kalau piyamanya pakai rok gitu, bagus atau enggak gitu. Kalau misalkan bagus, oke, lolos uji, nah langsung deh launching ntar. Kalau udah launching kalian harus beli ya, harus banget. Kalian harus membantu aku untuk bertahan hidup guys. Oke? Nah, untuk urusan yang kotak-kotak kecil ini udah beres ya. Kita check out ya dia. Kita usir dari sini. Nah, sekarang nih ya, ini masih kotak-kotak kecil juga. Tapi ini pilihan ibuku ya. Ibuku mau rencananya tuh mau bikin daster. Tapi ibuku pilihannya bagus banget deh perpaduannya. Jadi ibuku tuh rencananya mau memadukan antara dua kain ini. Ini cantik banget, kekinian banget ya nggak sih? Warnanya muda banget. Ibuku taste-nya bagus banget deh. Ini harganya sama ya, 29.250. Ini sama-sama kain katun juga. Tapi ini aku juga nggak tahu ya, ini katun apa jenisnya. Kayaknya ini bukan katun Jepang, katun biasa sepertinya. Soalnya kalau katun Jepang itu biasanya harganya startnya tuh biasanya rata-rata 40-an gitu ya, 40.000 ke atas gitu. Atau enggak minimal mungkin 35. Tapi yang aku beli ini 29, kayaknya ini katun biasa ya.
Soalnya katun tuh kan banyak banget macam-macamnya ya. Nah, ini juga sama. Ini cuman beda motifnya aja. Ini yang kotak-kotak besar, ini kotak-kotak kecil. Oh ya, kalian lebih suka motif kotak-kotak tuh yang besar-besar begini atau yang kecil begini? Ayo dong, please kalian komen ya. Membantu aku untuk melaunching produk ya. Jadi aku pengen tahu selera kalian tuh lebih ke yang mana gitu. Kalau yang ini tuh sebenarnya tuh secara desainnya tuh aku suka kotak-kotak kecil gini. Warnanya juga cantik. Cuman kalau dilihat-lihat lagi, kadang ini warna Tosca yang muda banget ini kayak warnanya tuh terlalu muda banget gitu loh. Jadi kayak aku ngerasanya tuh kayak gampang pudar gitu. Tapi warnanya cantik banget, iya nggak sih? Kalau yang kotak-kotak besar ini aku suka banget sama warnanya. Warnanya tuh lebih jelas gitu ya. Jadi hijaunya tuh juga yang cukup agak sedikit pekat. Jadi kayaknya tuh lebih nggak gampang pudar gitu loh. Menurut aku jadi lebih jangka waktunya bisa lebih lama gitu kan. Kalau pakai baju rumahan tuh kan sukanya bola-balik ya, cuci, jemur, kering, pakai. Udah gitu aja terus ya kan. Nah, kalau semakin lama sering dicuci juga dia gampang pudar kan. Nah, kalau yang kayak gini nih tuh lebih cepet banget kayaknya pudarnya gitu menurut aku sih. Kalau kalian lebih suka yang mana? Kadang dilemanya tuh begini loh kalau aku ya. Yang kotak-kotak besar ini kadang buat yang punya ukuran badan big size itu kadang ngerasanya kayak lebih besar gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil ini tuh masih cocok buat ukuran-ukuran big size kayak aku gini. Cuman warnanya ini aja kurang cerah dikit menurut aku. Aku lagi pengen banget nemuin kain katun yang kotak-kotak yang warnanya agak cerah gitu. Aku rencananya sebenarnya tuh pengen banget ke JMP. Tapi jauh banget teman-teman. Ini juga lagi PPKM. Nggak bisa saya ke sana gitu kan. Jauh banget. Jalanan pasti pada ditutup nih guys. Oke, udah untuk urusan perkatunan udah selesai. Nah, sekarang ini terakhir kain yang aku beli di toko pertama, di toko Lambang Jaya. Oh ya, kalian kalau pengen tahu toko Lambang Jaya itu ada di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo, di jalan mana ya? Pokoknya di pusat kota lah ya. Di situ. Aku nggak hafal nama jalan lagi. Aduh. Nah, kalau yang ini kain crepe ya. Kalau nggak salah namanya yang diamond crepe. Nah, ini harganya cukup terjangkau yang di sini. Harganya tuh 13.000 guys. Ini lebarnya 1,5 meter. Ini aku beli cuma 1 meter karena ini cuman untuk nambelin ada gamisku yang sobek guys. Gara-gara kena oli sepeda motor gitu kan. Tapi ini kayaknya aku salah beli warnanya juga. Rencananya tuh aku mau belinya putihnya agak sedikit kuning gitu. Ternyata ini yang aku beli agak terlalu yang putih bersih gitu loh. Padahal ini juga sudah nggak putih bersih banget sebenarnya ya, sudah putih tulang. Tapi nggak tahu deh apa karena bajuku yang gamis itu sudah agak pudar ya, jadi agak menguning. Jadi untuk mau nambelin tuh agak susah nyarinya gitu ya. Ya begitulah realitanya ya teman-teman. Oke, untuk urusan toko yang pertama udah selesai. Kita akan lanjut ke toko yang kedua. Kita mulai dari ini. Nah, ini punya ibuku. Ini maunya tuh rencananya dibikin daster. Oh ya, toko keduanya tuh namanya Toko Borobudur ya. Toko Borobudur itu deket banget juga ada sama toko Lambang Jaya. Masih satu wilayah, satu deretan ya. Jadi tinggal berapa langkah gitu udah nyampe gitu. Nah, ini kainnya bahannya katun. Bukan, rayon. Nah, tapi menurut notanya tulisannya kain katun guys. Padahal kata mbaknya ini namanya kain rayon gitu. Dan kain ini kan yang lagi hits banget di per Instagraman,
persopian, perdastaran, perpiamaan gitu ya. Itu banyak banget sekarang bahan rayon ini, dan di toko ini juga cukup banyak koleksinya untuk rayon gitu. Nah ini aku juga lagi nyobain gimana looknya kain rayon ini gitu. Kalau dijahit itu ntar jadinya seperti apa. Nah kalau yang ini Borobudur, oh ya Borobudurnya ini jalannya ini ya teman-teman, kalau pengen tahu. Jadi toko kain Borobudur itu ada di Jalan Gajah Mada nomor 116 Sidoarjo. Ini kainnya tuh harganya 18.500. Ya, ini lebar 1,5 meter gitu. Ini bagus banget sih, desainnya aku suka banget sama motifnya. Cantik gitu ya. Ini juga bahannya adem banget, makanya kenapa aku suka banget sama bahan rayon ini gitu. Sebenarnya rayon ini juga masih saudaraan sama katun deh kayaknya ya. Cuman jenisnya aja, katun rayon, katun Jepang, katun apa gitu mungkin ya. Nah udah deh yang ini ya. Untuk yang katun yang pertama. Nah kain yang kedua masih sama juga, masih katun-katun lagi nih, rayon juga. Tapi ini untuk aku guys, ini warnanya cantik banget, garis-garis gini tuh ya. Jadi garis-garis tapi warna-warni gitu. Ntar aku coba lihatin gimana desainnya nih, kayak gini nih tuh ya, cantik ya warnanya. Ini harganya itu 25.000. Oh sorry ya teman-teman, tadi yang kain rayon yang biru tadi tuh lebarnya lebar kecil, lebar 1,15. Nah kalau yang ini lebarnya 1,5 meter, harganya 25.000 ini. Tuh, ini rencananya mau aku bikin jadi rok. Kalau cukup jadi atasan juga mau aku cobain. Jadi piyama gimana gitu. Soalnya sebenarnya aku tuh piyama tuh masih ada beberapa part yang aku masih belum bisa jahitnya gitu. Makanya aku perlu belajar dulu nih sebelum kita jual gitu ya. Begitulah guys. Ini bagus nggak nih menurut kalian? Kalau aku suka aja sih gitu, unik aja menurut aku. Karena aku tuh suka lihat kain-kain yang unik-unik gitu. Apalagi warna-warnanya juga warna-warna kesukaan aku. Nah udah. Terakhir ini kain apa ya? Ini desainnya. Sebentar. Oh ini ibuku juga sih. Ini juga proyeknya ibuku. Ini rencananya ibuku mau dibikin jadi gamis. Nah ini desainnya. Ini harganya 30.000. Ini kalau nggak salah itu bahannya namanya Mona Lisa. Mona Lisa ini agak sedikit beda sama katun. Dia bahannya tuh lebih jatuh gitu loh menurut aku. Jadi ini bagus banget buat gamis gitu. Jadi nggak kaku gitu menurut aku sih. Nah beginilah kira-kira. Ini lebarnya lebar 1,5 meter ya teman-teman. Jadi begitulah ya kira-kira tadi beberapa kain yang ku beli teman-teman. Nih kita kumpulkan lagi ya beberapa kainnya nih. Kita datangin lagi dia. Udahlah ya, segini aja sedikit cerita-cerita tentang kain-kain ini. Teman-teman kalau ada yang suka atau teman-teman pingin aku bikinin video-video tentang kain, boleh komen di bawah ya. Kalian bisa tulis pendapat kalian seperti apa gitu. Mungkin next nanti kalau aku jalan-jalan lagi hunting kain, insya Allah aku videoin lagi ya teman-teman. Aku ada rencana itu sebenarnya pengen ke JMP sama ke Kapasan. Aku lagi pengen cari kain apa ya, kain untuk gamis yang pas banget, yang nyaman itu, sama mau cari kain kaos di Kapasan. Nah nanti teman-teman aku akan share
di mana tempat aku beli kain itu, di Surabaya ya. Jadi di Surabaya tuh ada beberapa pusat kain grosir atau enggak grosir juga ya. Bisa eceran sebenarnya, bisa eceran, bisa grosir, tapi lebih kayak pusat pusat kulaan ya boleh dibilang. Jadi cukup lengkap gitu loh. Ntar aku coba share lah ya teman-teman di mana tempatnya. Oke? Segini aja ya kayaknya video kita kali ini. Udah ngobrolnya udah kemane-mane, udah durasinya juga udah lama banget kayaknya ya. Ya segini aja ya. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.